Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran lagi seperti biasanya, yakni hari Kamis tanggal 8 April 2021. Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran, ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat semua ya, terutama kelas 7 ini ya. Dari semenjak kalian masuk sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Dan semoga saja tahun ajaran baru nanti kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Jangan lupa selalu jaga kondisi badan kalian, selalu jaga kesehatan supaya kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Oke, sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Semoga selalu siap ya. Oke, kita masih melanjutkan pada pertemuan minggu lalu, yaitu bab 4. Ini karena materi bab 4 itu sangat banyak sekali dan materinya lumayan padat seperti itu. Jadi saya harapkan kalian harus menyimak dan jangan lupa untuk presensi ya, baik lewat komen Facebook ataupun link yang sudah disediakan oleh Bapak atau Ibu guru. Oke. Bagi yang belum presensi silahkan presensi ya. Semoga hari ini kita dapat lancar seperti itu. Kita lanjutkan pada pertemuan bab 4 hari ini. Yang akan kita bahas yaitu seputar jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, ini materi yang cukup menarik bagi saya karena yang kita bahas hari ini adalah seputar bisa dikatakan nenek moyang kita dulu ya, seperti itu. Tapi ini perlu kalian pahami, ini nanti ada beberapa penjelasan yang mungkin kalian belum pahami, bisa kalian tanyakan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang A, yakni jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah, ini jenis-jenisnya. Kurang lebih di Indonesia ada 8 jenis manusia purba ya. Ada 8 jenis manusia purba. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu ada Meganthropus palaeojavanicus. Nanti akan kita bahas satu-satu supaya kalian lebih paham lagi ya. Yang pertama ada Meganthropus palaeojavanicus. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Ini namanya agak sulit-sulit ya. Namanya agak sulit-sulit. Yang ketiga ada Pithecanthropus erectus. Yang keempat ada Pithecanthropus soloensis. Yang kelima ada Homo wajagensis. Yang keenam Homo florensiensis. Yang ketujuh ada Homo soloensis. Yang selanjutnya yang terakhir ada Homo sapiens. Nanti akan kita bahas satu-satu. Silahkan dicermati. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya ya. Kalian catat yang menurut kalian penting. Oke. Yang pertama yaitu ada Meganthropus palaeojavanicus. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Di sini ada Meganthropus.
dan Paleojavanicus. Dua kata ya. Nah, Meganthropus paleojavanicus di sini jika kita pilah-pilah ini mempunyai arti sendiri-sendiri ya. Ada yang pertama itu mega. Mega itu kan diartikan sebagai besar. Ya. Mega itu besar. Ada anthropus. Anthropus itu diartikan sebagai manusia. Ini dari bahasa Latin ya. Ada anthropus itu manusia. Ada paleo. Paleo itu tua. Javanicus itu Jawa. Kalau kita gabungkan Meganthropus paleojavanicus artinya di sini adalah manusia purba yang tubuhnya besar, yang paling tua ya, yang ada di Jawa. Ya, jadi tubuhnya itu ukurannya besar, makanya disebut dengan mega. Seperti itu. Nah, Meganthropus paleojavanicus di sini ditemukan di Sangiran. Sangiran itu Jawa Tengah ya. Sangiran, bahkan sampai sekarang itu Sangiran menyimpan banyak sekali peninggalan prasejarah ya. Banyak sekali peninggalan prasejarah ya di Jawa Tengah sana. Nah, ini ditemukan oleh von Koningswort. Nah, von Koningswort ini adalah seorang peneliti ya ketika ketika penjajahan Belanda penjajahan Belanda tahunnya 1936 sampai 1941 ya, kurang lebih ada 5 tahun ini melakukan penelitian di daerah Sangiran sana. Oke, jadi dari Meganthropus paleojavanicus di sini mempunyai beberapa ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat. Yakni dahi menjorok ke depan ya, dahinya itu menjorok ke depan agak menonjol seperti itu ya. Terus tulang pipi tebal, dari tulang pipinya itu agak tebal, seperti bukan tembem ya, tapi tebal ya, tebal seperti itu. Terus rahang tegap dengan gigi geraham yang besar, jadi gigi geraham yang dibuat untuk mengunyah ya itu sangat besar. Karena tadi kan Meganthropus di sini kan dikatakan sebagai manusia besar yang dari Jawa seperti itu, manusia purba maksudnya. Terus ciri-ciri selanjutnya tidak memiliki tulang dagu ya. Terus ada tengkorak belakang menonjol dan sedikit meruncing. Jadi tengkorak belakang itu agak menonjol ya. Terus tingginya kurang lebih 2,5 meter lah. Jadi lumayan tinggi juga ya. Jadi tingginya setinggi pintu ya, mungkin bisa lebih. 2,5 meter itu lumayan tinggi. Seperti itu. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis ya, Pithecanthropus. Kita pilah dulu Pithecanthropus. Pithecanthropus di sini diartikan sebagai manusia kera karena anthropus itu manusia, Pithecanthropus manusia kera, mojokertensis ini Mojokerto lah. Ini diartikan sebagai manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Ya, makanya disebut dengan Pithecanthropus mojokertensis. Ini yang kedua. Nah, ini kenapa kok disebut sebagai mojokertensis? Karena ditemukan di daerah Mojokerto, ya, dekat Kediri sini ya, utara Jombang, ya Jawa Timur. Makanya dinamai dengan mojokertensis, ya, supaya mudah untuk mengingatnya seperti itu. Nah, kemudian fosil ini atau Pithecanthropus mojokertensis di sini ditemukan oleh von Koningswort. Jadi sama, ya, sama penemunya itu sama, von Koningswort. Ya, ini pada tahun 1936 sebelum kemerdekaan, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini ilustrasi saja ya. Dulu apakah seperti ini kehidupan manusia purba? Lah, ini hanya ilustrasi saja. Ilustrasi itu gambar apa ya?
yang menggambarkan kehidupan manusia purba ketika itu. Jadi hanya ilustrasi atau istilahnya kemungkinan seperti ini itu ya. Terus yang ketiga, manusia purba yang ketiga yaitu Pithecanthropus erectus. Nah, seperti yang kita tahu tadi, Pithecanthropus di sini diartikan sebagai manusia kera, ya. Pithecanthropus itu manusia kera, kemudian ada erectus. Erectus di sini artinya berbadan tegak. Jadi sudah berdiri ya. Kalau manusia purba zaman dulu ada yang sedikit apa namanya ya, mungkin kurang tegap. Ya, tapi kalau Pithecanthropus erectus di sini sudah badannya itu sudah tegap seperti itu ya. Kemudian Pithecanthropus di sini ditemukan oleh Igonodobis ya, Igonodobis ini pada tahun 1891. Ini tahun yang cukup awal juga ya untuk penemuan manusia purba seperti itu. Ini ditemukan di lembah Bengawan Solo ya. Bengawan Solo itu ada di Jawa Tengah ya. Ini merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Jawa ya, Bengawan Solo. Seperti itu. Nah, ini contoh, ini tulangnya, ini ada tulangnya ya. Ini dari Pithecanthropus erectus tadi. Selanjutnya, yang keempat di sini ada Pithecanthropus soloensis ya, sama sebenarnya. Yang membedakan itu adalah tempat ditemukannya ya, tempat ditemukannya. Kalau Pithecanthropus ini manusia kera, ya, tapi ada kalau soloensis di sini adalah berasal dari Solo. Jadi yang membedakan ini hanya tempat ditemukannya. Ya. Terus Pithecanthropus soloensis di sini ditemukan oleh von Koningsworth lagi. Nah, ini cukup peneliti ini cukup lumayan banyak ya menemukan tulang belulang dari manusia purba yang ada di Indonesia ya. Ini ditemukan oleh von Koningsworth dan teman-temannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong ya, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah seperti itu. Selanjutnya ada Homo wajakensis. Nah, wajakensis. Nah, ini kan berbeda ya, kalau jenis Homo wajakensis di sini manusia purba yang sudah modern, artinya sudah lebih maju dari sebelumnya ya. Homo wajakensis di sini diartikan sebagai manusia yang sudah ya, manusia purba dari Wajak Tulungagung di sini ya. Ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Riskoten pada tahun 1889. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya dari apa? Tengkoraknya ini sudah lumayan sempurna ya, sudah lumayan bagus. Yang keenam kemudian ada Homo florensias. Ini agak berbeda dengan jenis manusia purba yang lain karena ukurannya ini sangat kecil. Nah, makanya Homo florensias di sini ada yang mengatakan manusia kerdil ya, seperti hobbit seperti itu karena ukurannya sangat kecil sekali. Kemudian fosilnya ini ditemukan di daerah Flores ya, di NTT sana ya, oleh Peter Brown. Ini masih terbaru ini ya, 2002-2003 tahunnya. Ini masih lumayan baru seperti itu. Nah, ini ciri fisik dari Homo florensias ini berbeda dengan yang lain ya. Tingginya hanya 105 cm ya, hanya kemungkinan hanya 1 meter saja ini. Ini sangat kecil. Dan ini berbeda dengan manusia purba yang lain yang ukurannya relatif lebih besar atau di atasnya. Terus memiliki dahi yang kecil dan tidak menonjol. Dahinya kecil ya dan tidak menonjol. Terus yang ketiga, tulang tengkoraknya kecil sementara tulang rahangnya menonjol. Tulang rahang itu ya mulut itu lah ya, tulang yang menggerakkan mulut ini namanya tulang rahang seperti itu.
Nah, ini contohnya, ini hanya ilustrasi saja ya. Saya ulangi, ini hanya ilustrasi saja, gambaran saja. Apakah dulu seperti ini lah? Ini gambaran dari para peneliti seperti itu ya. Yang ketujuh ada Homo soloensis. Homo soloensis artinya di sini adalah manusia dari Solo, manusia purba ya, maksudnya manusia purba dari Solo. Ditemukan oleh von Koningswerd lagi ya, jadi sangat berjasa sekali ini von Koningswerd. Tahun 1931 di Sangiran lagi ya, di Sangiran memang sangat banyak sekali ditemukan manusia purba sampai sekarang ini ya. Ini contohnya, ini tulang, ini apa ini ya, ini hanya batok kepala atau istilahnya tengkorak bagian atasnya saja ini yang ditemukan seperti itu. Yang terakhir ini ada Homo sapiens. Ya, terakhir ada Homo sapiens. Homo sapiens ini diartikan sebagai manusia cerdas atau bijaksana. Jadi sudah lebih maju lagi ini dari sebelumnya ya. Jadi sudah pemikirannya mungkin sudah lebih kompleks daripada sebelumnya. Kemudian fosil dari Homo sapiens ini ditemukan oleh von Koningswerd lagi dan teman-temannya pada tahun 1931 sampai 1934, kurang lebih 3 tahun ya. Seperti itu. Ini contohnya, ilustrasi ya, ini hanya ilustrasi saja. Oke, kira-kira itu saja ya anak-anak kelas 7 yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.